Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Suswanti Respaningtyas SE MM selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi dan yang berbahagia teman-temanku sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Karina Widya Rahayu, Jimmy Irawan, Indah Sri Wahyuni, Intan Arindra Tia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Jumlah perusahaan sangat banyak dan setiap kemampuan perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Namun, hal itu belum lengkap. Masih diperlukan beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Semua perusahaan memproduksi barang homogen. 2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna. 3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. 4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. 5. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Homogenitas produk. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Konsumen tidak membeli merek barang, tapi kegunaan barang. Oleh karena itu, semua perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Pengetahuan sempurna. Para pelaku ekonomi memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian, konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari perusahaan lainnya. Dari siapapun produk dibeli, harga yang berlaku adalah sama. Demikian halnya dengan perusahaan, hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi. Output perusahaan relatif kecil. Semua perusahaan dalam industri dianggap berproduksi efisien, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah output setiap perusahaan, setiap individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Konsekuensi dari asumsi ketiga adalah bahwa perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada yang ditentukan pasar. Oleh karena itu, secara individu, perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Keleluasaan masuk keluar pasar. Pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Pengertian mobilitas mencangkup pengertian geografis dan antar pekerjaan. Maksudnya, faktor produksi sebagai tenaga kerja mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya tanpa biaya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan leluasa untuk masuk keluar pasar. Jika perusahaan tertarik di satu industri, maka dengan segera perusahaan dapat masuk. Bila tidak tertarik lagi atau gagal, maka dengan segera perusahaan dapat keluar. Dalam dunia nyata, tidak ada bentuk pasar berstruktur pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan-perusahaan kecil menghasilkan barang homogen dan memenuhi semua karakteristik sebagaimana dipaparkan. Ada beberapa industri yang mendekati bentuk pasar persaingan sempurna, seperti industri tempe, tahu, kerupuk putih, dan jasa fotokopi. Permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sebagai contoh, pasar pakaian anak-anak, maka harga pakaian anak-anak ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak. Perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual. Oleh karena itu, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar.
maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Oleh karena itu, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan acara individu berbentuk garis lurus horizontal. Penerimaan total perusahaan sama dengan jumlah output I dikali harga jual P. Karena harga telah ditetapkan, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian, kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata, kurva penerimaan marginal, dan kurva harga seperti diperlihatkan pada gambar 8.2a. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai titik 0,0, seperti ditunjukkan oleh gambar 8.2b. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan berada dalam keseimbangan, yaitu 1. Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel adalah sama dengan penerimaan total atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga P. 2. Perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk, kerugiannya minimum. Gambar 8.3 menunjukkan bahwa kondisi MR sama dengan MC atau titik E tercapai pada saat output sejumlah I karena biaya rata-rata lebih kecil dari harga. Dari setiap unit output perusahaan memperoleh laba sebesar BE per unit. Laba maksimum tercapai hanya bila MR sama dengan MC pada saat jumlah output adalah I. Gambar 8.3 hanya menjelaskan satu kemungkinan, yaitu laba maksimum. Masih ada dua kemungkinan yang dialami perusahaan, yaitu impas dan rugi. Kondisi impas terjadi bila rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0, seperti digambarkan dalam gambar 8.4. Keadaan seperti ini dinamakan sebagai laba normal atau normal profit. Gambar 8.5 menunjukkan bahwa pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit, sehingga kerugian total adalah seluas bidang PAEB. Kerugian ini adalah kerugian minimum. Bila output lebih besar dari I, kerugian per unit bisa menjadi lebih kecil, atau bila memproduksi I2 atau lebih besar bila memproduksi I3. Tetapi kerugian total lebih besar dibanding jika memproduksi sebanyak I. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan harus memenuhi 4 persyaratan, yaitu 1. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin atau doing as well as possible, agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Secara matematis, hal ini berarti perusahaan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Pada saat itu, biaya marginal jangka pendek sama dengan biaya marginal jangka panjang, atau SMC sama dengan LMC. 2. Tidak mengalami kerugian atau not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Oleh karena itu, biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual atau SAC sama dengan P. 3. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol atau zero economic profit. Laba nol disebut juga laba normal atau normal profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Jika laba lebih besar dari nol, akan ada perusahaan yang tertarik untuk masuk atau entry ke dalam pasar. Sebaliknya, jika laba lebih kecil dari nol atau merugi, akan mendorong perusahaan keluar atau exit dari pasar atau adanya karakteristik free entry and exit. 4. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi walaupun dengan memperbesar skala produksi karena sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang atau minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. Perhatikan gambar 8.6a. Gambar 8.6a menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E0.
di mana tingkat harga P0 dan jumlah output Hi0. Pada saat itu, keseimbangan perusahaan digambarkan pada gambar 8.6b. Perhatikan kurva SMC, LMC, SAC, dan LAC berpotongan di satu titik, yaitu titik E dengan output Hi. Jika ada perusahaan yang masuk, akan terjadi penambahan penawaran. Selain itu, gambar 8.6a menunjukkan pula kurva penawaran bergeser ke kanan atau S0 ke S1. Keseimbangan baru terjadi di titik E1, di mana harga keseimbangan P1 dan output sebanyak Hi1. Sebelum ada perusahaan yang masuk, pada tingkat harga P1, jumlah output yang ditawarkan hanya Hi2. Selisih Hi1 dan Hi2 adalah akibat penambahan kapasitas produksi yang berasal dari perusahaan yang masuk. Akan tetapi, pada tingkat harga P1, ada perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bertahan karena harga jual lebih kecil dari biaya produksi per unit atau P1 kurang dari AC. Lagi pula, jika output ditambah, kerugian bertambah besar atau jarak SMC dan P1 makin besar. Keluarnya perusahaan menyebabkan penawaran tingkat industri berkurang, misalnya sampai ke kurva S2, gambar 8.6a yang menaikkan harga menjadi P2. Bagi perusahaan secara individu, keadaan ini sangat menguntungkan karena perusahaan memperoleh laba supernormal atau P2 lebih besar dari AC. Hal ini akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Gerakan masuk keluar akan berhenti bila keseimbangan kembali ke titik E, sehingga perusahaan dalam industri hanya menikmati laba normal. Hal ini dikarenakan adanya asumsi free entry and exit. Penawaran perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-perusahaan di pasar. Jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum atau MR sama dengan MC. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikonstruksi kurva penawaran perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek perusahaan dapat dikonstruksi dari kurva biaya marginal atau MC jangka pendek, seperti pada gambar 8.7. Gambar 8.7a menunjukkan jika harga di bawah P0 perusahaan tidak mau berproduksi atau tidak ada penawaran, karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah atau AVC berpotongan dengan MC. Jika harga naik ke P1 agar mencapai laba maksimum, perusahaan berproduksi pada saat MR sama dengan MC atau MR sama dengan P, sehingga jumlah output adalah Hi1. Jika harga jual terus meningkat misalnya ke P2, P3, dan P4, maka perusahaan harus memproduksi Hi2, Hi3, dan Hi4 agar mencapai laba maksimum. Kurva MC menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output yang diproduksi atau ditawarkan. Dengan demikian, dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC setelah melewati titik potong dengan minimum kurva AVC adalah juga kurva penawaran perusahaan jangka pendek gambar 8.7b. Dapat disimpulkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, meskipun perusahaan menderita rugi, selama P masih di atas AVC, sebaiknya perusahaan tetap berproduksi, karena kerugian yang diderita masih lebih kecil dari FC yang harus dikeluarkan apabila perusahaan tidak berproduksi. Kalau berproduksi, berarti sebagian dari FC masih dapat tertutup. Namun jika P di bawah AVC, maka sebaiknya perusahaan tidak berproduksi, karena kalau tetap berproduksi, maka akan mengakibatkan kerugian lebih besar dari FC. Kurva penawaran jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva penawaran jangka panjang merupakan lokus keseimbangan jangka panjang pada berbagai tingkat produksi. Industri skala biaya konstan atau constant cost industry.
Dalam industri skala biaya konstan, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi karena kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah tidak berubah. Industri skala biaya menaik atau increasing cost industry. Masuknya perusahaan-perusahaan menyebabkan harga faktor produksi menaik sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan penggeseran titik. Industri skala biaya menurun. Pada industri skala biaya menurun, masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar. Akibatnya struktur biaya menjadi lebih murah. Gambar A ke gambar B meningkatkan permintaan. Pada gambar C menaikkan harga jual B2 yang mengundang masuknya perusahaan-perusahaan lain dengan struktur biaya yang baru. Keseimbangan pun bergeser dan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kekuatan. Sebagai sebuah model ekonomi, pasar persaingan sempurna memberikan penjelasan tentang perilaku perusahaan dalam dunia ideal. Pasar persaingan sempurna juga memungkinkan output yang maksimum dibandingkan pasar lainnya. Kekuatan pasar sempurna ialah 1. Harga jual barang dan jasa yang termurah. 2. Jumlah output yang paling banyak sehingga output per penduduk maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa. Kelemahan pasar sempurna yaitu 1. Kelemahan dalam hal konsumsi. 2. Kelemahan dalam pengembangan teknologi. 3. Konflik efisiensi dan keadilan.